Baik, kembali kita beri aplaus yang paling meriah. Inilah dia moderator Bapak Aliman Haris. Dan sampai di sini tugas saya sepenuhnya saya serahkan kepada moderator Bapak Aliman Haris. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi. Saya kurang kabur kalau karena para pejabat saya juga. Itu makna refleksi Pak Wati. Tapi refleksi sebetulnya secara sederhana bisa dijadikan muhasabah. Kayak ini muhasabah. Kita muhasabah diri apa yang sudah dilakukan tahun 2021 ini dan apa harapannya untuk tahun 2022. Muhasabah itu bisa saya katakan dengan orang lain, bisa butuh kritikan, bisa butuh yang lain-lain. Selanjutnya nanti ini tidak hanya Bapak yang menjawab, karena Bapak nanti akan mendengarkan apa sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman LSM, ormas dan lain sebagainya. Ada OPD teknis yang Pak Bupati nanti yang menjelaskan apapun persoalannya pasti ada di barisan ini nanti. Ini nanti Wati langsung, ini benar apa tidak? Oh dulu laporannya begitu, langsung bisa begitu tidak Wati? Oke, biar tidak terlalu lama, saya minta 5 orang ya. 5 orang dulu terutama karena saya Bang disuruh jam 12 harus selesai katanya, karena banyak acara. Saya minta 5, nanti kalau ada waktu saya akan bunga lagi. Tapi kalau sudah cukup ya nanti bisa teman-teman menuliskan itu bisa dikirim ke email yang disediakan oleh panitia nanti. Artinya semua bebas untuk memberikan masukan, bebas untuk memberikan refleksi, meskipun tidak bisa disampaikan hari ini dan tidak bisa mendapatkan tanggapan hari ini, nanti bisa juga ditulis dan diberikan kepada panitia. Dan insya Allah Bapak dengan BSB-nya Dewan Stakeholder Bangkalan yang ini satunya dari Pak Iksan ini, insya Allah akan menyampaikan kepada pihak terkait. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Saya satu ini dulu. Ini nomor 2 ya. Bang Mugi. Silakan Bang Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi dari Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan. Kebetulan aktivitas saya di bidang keorganisasian berfokus di bidang kesehatan. Jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hal yang tidak jauh-jauh dengan bidang kesehatan dan pelayanan publik. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangkalan. Sudah, bukan satu langsung saja. Oke, yang saya hormati semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Soalnya ini taktis ini Pak. Yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan inti kata ini, ada maksudnya. Saya minta ini protes yang masuk karena orang itu nggak boleh sakit, harus sudah Pak Budi. Oke, siap. Yang pertama terkait dengan excellent public service, pelayanan yang ramah, santun, edukatif, menerapkan konsep 3S. Jadi artinya masyarakat termasuk semua yang ada di Bangkalan ini ketika berhadapan dengan pelayanan publik ini Pak, takut canggung di semua pelayanan publik. Jadi yang saya maksud dengan excellent public service ini, bagaimana ada sebuah komparasi dalam pelayanan publik mengacu pada pelayanan yang eco service pada masyarakat. Maksud Pak Budi, excellent public service itu tidak hanya kepada kesehatan, seluruh Pak Budi, semuanya, semua pelayanan publik. Jadi semua SKPD ya? Semua SKPD, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oke. Sebagai contoh ini seperti pelayanan di perbankan itu, yang sopan, santun, edukatif, biar masyarakat tidak takut, apalagi masyarakat awam ini takut kalau berhadapan dengan birokrasi. Maka
dari itu, ketika konsep 3S senyum, salam, sapa, dan edukasi terhadap masyarakat ini dijalankan, insya Allah masyarakat ini akan mudah memahami, mudah mengerti terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Bangka. Kami yang dilihat, disaksikan, dirasakan oleh pelayanan publik yang diberikan oleh semua pelayanan publik, baik publik yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, apa yang ada? Belum menggunakan excellent public service, bagaimana? Ada yang menggunakan, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak. Yang tidak. Judes, Oh, judes ya. kepada masyarakat ini judes. Di mana itu? Di Ya, puskesmas ya? hampir semua pelayanan publik, Pak. Jadi judes. Karena nanti saya harus langsung medis. Ya, langsung saya paling sederhana rumah sakit, dispenduk, terus puskesmas, perizinan. Itu ketika kita masuk tuh gak kayak di bank itu. Kalau di bank kan enak itu. Oke. Jadi itu yang kedua ya, belum menggunakan excellent public service. Oke. Kurang maksimal. Sudah maksimal ada lagi. Ada 7. Sudah yang lain yang dapat. Dulu. Betul misalnya. Jangan banyak. Solusinya Pak, saya kasih solusi juga ya. Dua. Solusinya adalah pasang CCTV di pelayanan publik. Kedua, pelatihan SDM. Ketiga, reward dan punishment. Keempat, call center pengaduan. Solusinya Itu pemerintahannya tidak. Yang pertama tidak. Langsung sepakai dengan solusinya berarti. yang kedua sederhana. Setiap saya menghadiri rapat atau undangan dari birokrasi ini, molornya luar biasa lama. Kalau undangan jam 9 mulai jam 11. Undangan jam 7 mulai jam 10. Nah ini bad habit, kebiasaan guru. Ini nanti insya Allah permasalahan yang mulai. 22. Oke. Kalau berdua sudah dua. Kesehatan Pak. Oh khusus. Karena bukan saya karena teman saya kasih khusus satu lagi. Tapi kalau tujuh nanti yang lain tidak kesempatan. Oke, yang terakhir terkait dengan capaian UHC Universal Health Coverage. Di Bangkalan ini capaian UHC-nya itu update terakhir per bulan November kemarin itu hanya mencapai sekitar 62%. Maka dari itu harapan saya stakeholder dan pemerintah Kabupaten Bangkalan segera mendorong masyarakat yang mampu untuk ikut BPJS Mandiri, yang kurang mampu segera daftarkan ke DTKS, segera dorong untuk bisa mendapatkan BPJS PBI dari pemerintah, sehingga akhirnya capaiannya bisa cepat maksimal minimal di angka 95%. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Banyak aplaus buat Ramli. 3. Kebesaran hati beliau karena ngambil ada 7 persoalan yang dibawa, hanya 3 ini sangat luar biasa. Beliau itu lebih dewasa dari saya kayaknya. Pak Bupati ini ada 3 kan, saya langsung hanya 5 ya. Kita dulu karena gila. Ada 5, ada excellent public service satu, yang kedua molor Bupati. Saya kira bukan pidato yang molor ini, yang lain juga lainnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau apa Bupati nanti siapa untuk yang bisa menjawab dia Pak Sega Pak ya, karena semua katanya dari politik, tidak hanya puskesmas dan tidak hanya rumah sakit, semua pelayanan publik belum menggunakan sistem excellent public service. Karena membawa banyak SKPD ini yang dipasang Pak Sega ya. Masa saya satu-satu? Kan lama nanti jam 12 sama Pak Bambang saya harus selesai. Silakan Pak Sega. Kenapa? Izin Pak Bupati, kami untuk coba menjawab. Terima kasih ke Pak Ohi yang telah memberikan kritikan dan masukan tadi. Yang jelas tentang pelayanan tadi, bagi kami ini adalah seluruh PD ini harus melayani masyarakat. Bahwa kita ini menjadi ASN itu adalah di masyarakat. Ini yang telah disampaikan oleh beliau Pak Bupati kepada kita. Seorang pejabat harus melayani masyarakatnya. Karena itu koreksi dari Pak Muhyi kaitannya di puskesmas maupun di puskesmas di rumah sakit itu sudah ada perbaikan. Bahkan kita
sekali lagi apa yang kami ketahui bagian dari masukan kami akan kami tindak lanjuti. Kalau memang ada konkret daripada pelayanan, misalkan pelayanan tadi tidak judes dan sebagainya tadi, kalau ada konkret itu kita akan tindak lanjuti. Siapa baik negatifnya, siapa yang bersangkutan, kami akan tindak lanjuti. UPD bersangkutan akan kita Mas Ega, Ya. yang tadi itu ada sesuatu yang mirip dan itu tidak mematuhi. Ya. Jawaban kami sudah dulu seperti itu jawabannya ya kan? Sudah itu kan? Jadi mungkin kalau Pak yang dilaporkan dulu sudah pati, tapi ternyata di bawah judes masih judes bang dia. Kita harus tentang masalah konsep pelayanan seperti itu konsep. Ya. Ini yang ditanyakan realitas pelaksanaan di bawah. Tidak? Ya, jadi begini, saya katakan Pak Mui itu masukannya itu bagus. Ya, ya. Jadi OPD itu sudah ada SOP-nya. Oleh karena itu yang disampaikan Pak Mui tadi kalau bilang jaminan kondisi mereka itu benar-benar glowing mereka itu kan satu masukan. Jadi kita katakan kepada teman-teman, pilihlah serta berikan SOP yang sudah nyata itu. Di rumah sakit itu sudah ada SOP-nya semua. Mungkin Pak Mui melihat masukan itu, ya kita akan terima. Makanya saya katakan silakan. Diterima akan dibenahi. Tapi pastinya, pasti ya, yang terjadi bahwa jangan hanya sekedar dijawab semacam itu. Yang pas Pak Bupati yang menjawab. Hah? Yang pas Pak Bupati yang menjawab. Sudah, Pak Bupati kan memang lapornya diri kan seperti itu terus. Yang ada perbandingan Pak Bupati. Proses penting yang akan kasih upaya itu seperti ini. Karena Pak Bupati sering mendapatkan laporan begitu. Ini acara ini diadakan Pak Bupati memang untuk itu Pak Mas Muslim. Jangan ada Pak Bupati semua nanti gimana? Sudah ya, itu ya. Nanti saya jauh saja ya. Oke, Mas Ega. Pak Mui ya, ini dengan semua ya, dengan semua. Melayani Pak Ega tidak hanya sekedar menindaklanjuti, tapi yang dirasakan Mas Ega tahu semacam itu. Dua ini, dia ya, sip. Yang kedua, ini perlu nggak untuk ditanggapi ya, molor-molor ini. Tulisan bisa apa ini? Oke, kalau kembali kayak memang Bupati ya, kalau tulisan permohonan ini. Silakan lagi, urusan permohonan kan. Terima kasih masukan dari Pak Mui, bahwasanya pelayanan yang kurang maksimal. Apa tadi istilahnya? Senyum. Excellent public service, kurang senyum, kurang sapa, kurang ramah, kurang sopan. Dalam kurung judes gitu. Masukan dan saran kritikan tadi akan kami dengar bersama ini. Terima kasih untuk itu. Selanjutnya nantinya kami bersama dengan Pak Sekda dan UPD terkait untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan di masing-masing UPD, khususnya apa tadi disampaikan di rumah sakit, puskesmas, perizinan yang perlu dibenahi terkait dengan public service, excellent service. Untuk keterlambatan ini terima kasih masukannya juga. Ke depan ini juga perlu dibenahi, dan memang kadang suatu acara ada keterlambatan karena agenda-agenda pribadi saya yang baik dari agenda kedinasan dan juga agenda yang lain, sehingga kadang memang ada yang molor. Contohnya hari ini tadi sebelum acara ini saya harus melantik kepala desa pengganti antar waktu sebelum memulai acara ini. Terima kasih sarannya, dan tentunya kepada seluruh UPD apa yang tadi disampaikan dan yang akan disampaikan nanti ini menjadi masukan kami untuk kedepannya agar lebih baik, dan tentunya harus dikontrol. Mungkin Pak Budi di ke depan ketika ada kata pembenahan dicek lagi betul tidak di bawah ada pembenahan.
Itu mungkin. Jadi partisipasi pengawasan partisipatif itu berjalan terus, tidak hanya satu kali untuk menjelaskan kemudian. Ya. Itu mungkin. Obat dia bilang. Sudah Bupati. Cukup. Jadi urusan Paugi harus dimaklumi karena Bupati ini banyak tugas ya dan tanggung jawab. Acara tadi ada. Jadi tidak sengaja lambat di sini. Tapi kalau yang lain-lain memang harus masak dulu Pak Budi ya. Yang lain-lain Bupati kalau yang kali ini dipandu sama Pak Budi. Aplaus Bapak Bupati. Selanjutnya ini Pak Kadikes ini karena terkait dengan urusan masih Pak Kadikes ya. Karena capaian di Bangkalan ini bisa dikatakan rendah. Pak Kadis, apa penyebabnya itu? Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Mohon izin Bapak Bupati, terkait 2C capaian kita saat ini memang benar baru 62%, jauh di bawah target nasional yaitu 95%. Ini banyak faktor, salah satunya adalah yang terakhir ada validasi. Jadi kalau saya boleh bilang istilah itu adalah pemutakhiran data. Jadi selama ini ada data ganda dan lain sebagainya, ada penghapusan bertahap. Yang terakhir tahun ini ada sekitar 90.000 yang dihapus. Kemudian yang kedua, belum semua masyarakat miskin kita ya, yang masih belum mendapatkan kepesertaan KIS itu masih belum masuk dalam data DTKS, belum semua, sehingga ya ini masih proses. SLT ini jualan terus per desa sehingga nanti pada saat itu betul-betul data itu valid ya. Sehingga kalau belum DTKS, belum kita usulkan, bukan kita ya, Dinsos ini namanya Dinsos, untuk menjadi kepesertaan PBIN. Ada tikor juga itu, kerjanya tikor itu juga ya kan? Tikor nasi. Oh betul. Ada juga kaitannya. Ada. Makanya perlu tangan saya. Betul. Dinsos Dinkes itu selalu melakukan koordinasi, BPJS itu selalu melakukan koordinasi. Kemudian yang terakhir, salah satu penyebabnya adalah beberapa kepesertaan kita yang berasal dari mandiri ya, ini banyak yang gagal bayar, akhirnya nunggak, akhirnya tidak bisa, nggak aktif pesertanya. Itu salah satu faktor, 3 faktor tadi yang membuat kualitas kita masih rendah. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Pak Uji, ada 2 faktor. Sudah ya itu ya, ke yang lain ya. Silakan nomor 2 tadi. Mau langsung kas? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja sebelumnya saya apresiasi karena ini adalah kali pertama di mana Bupati melaksanakan refleksi dan bertemu serta menerima otokritik dari masyarakat Kabupaten Bangkalan. Kalau boleh saya tangkap bahwa sebenarnya Bupati ingin menampilkan sebuah komunikasi ini loh, saya terbuka terhadap sebuah kritik yang dilontarkan. Bapak Moderator, izin setidaknya saya ada 3 persoalan yang kemudian dibawa pada kesempatan. Langsung ke poin-poin ya. Pertama saya ingin memulai dari level yang paling sederhana, yaitu pada sektor pendidikan. Harus kita akui bersama bahwa pendidikan kita di Kabupaten Bangkalan ini mengalami disparitas yang sangat luar biasa. Kalau kita mencoba melihat tenaga pengajar yang berstatus PNS misalnya tidak merata sampai dengan detik ini ke pelosok desa yang ada di seluruh Kabupaten Bangkalan ini. Kemudian bantuan-bantuan, ada PIP misalnya yang sampai saat ini masih menjadi catatan buruk di lingkungan pendidikan Kabupaten Bangkalan. Bahwa iya, ada datanya kan? oh jelas ada datanya. A1 kalau soal data, bahwa kita masih menemukan orang yang kemudian terdaftar sebagai penerima KIP misalnya, tetapi tidak pernah mendapatkan uangnya. Itu real dan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua terkait masalah BUP. BUP ini kan ada 2 ya, ada BUP PAUD, kemudian BUP dari Kemenag. Persoalannya juga sama.
asumsi ini nggak boleh. Kalau semisal ini hanya sekedar asumsi, silahkan saya laporkan ke Polres Kabupaten Bangkalan. Iya. Lanjut. Yang kedua ya, kedua. Ya, satu itu Dana. Oh, masih satu. Ya. Kemudian yang kedua terkait masalah infrastruktur, bahwa harus kita akui dan Bupati juga harus mengakui kerusakan jalan di seluruh pelosok desa yang juga merupakan poros kabupaten sampai saat ini masih belum dibenahi. Harus kita malu, ada banyak organisasi, ada banyak kelompok, ada Dokter Embong, ada juga Ganda Soleh yang kemudian sukarela untuk memperbaiki jalan poros kabupaten di berbagai macam kecamatan dan juga pelosok desa. Sementara anggaran dari Kabupaten Bangkalan ini dikatakan tidak mampu, padahal nyatanya bahwa harus kita akui pemerintah mampu untuk membangun gedung dewan dengan jumlah uang yang puluhan miliar itu, tetapi tidak mampu untuk kemudian memperbaiki jalan yang merupakan akses utama bagi masyarakat yang berlalu lalang. Itu yang kedua. Yang ketiga kan, bahwa ini harus kita ambil bersama juga. Kita menemukan penataan birokrasi di Kabupaten Bangkalan ini masih bersifat transaksional dan juga titipan. Ini sangat minim. Dan kebetulan sekarang ini ada Bapak Sekda. Bapak Sekda ini multi talenta ya. Di satu sisi dia sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bangkalan, tetapi di sisi lain dia juga menjadi komisaris di Kabupaten Bangkalan. Gitu ya. Kalau kemudian alasannya hanya sekedar tapi kan saham dari BUMD adalah milik Pemda, itu bukan legal standing untuk kemudian melegalkan sebuah perangkat jabatan. Yang paling aneh dari cerita ini sebenarnya sebagai penutup ini kan, saya juga bagian yang terlibat dalam aksi demonstrasi untuk menolak rangkap jabatan ini. Kemarin ada orang yang coba melobi-lobi saya istilahnya. Itu kita dalam itu urusan pelanggaran juga kita. Makanya ini adalah sebuah fakta yang kemudian tidak saya ceritakan kan begitu kan. Oke, tidak. Dari tiga itu sebetulnya ini sorotan dan kritik, nggak ada apresiasi, refleksi ini ada apresiasi, ada kritisi. Betul. Nggak ada apresiasi sama sekali. Apresiasinya bahwa ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Bupati dan Oke, tiga ya. Iya, ada. Saya mohon Bupati sendiri yang menjawab karena kalau yang lain kurang begitu menarik gitu loh kan. Nah, ada kalau yang tadi urusan pendidikan ya KIP, BOP, SD itu yang harus. Bupati urusan pendidikan Bupati, urusan teknis kadisdik. Nah, sebenarnya saya berharap urusan Bupati yang jauh saja jawab. Nanti saya ngatur. Ada tiga. Sebelum kita ini KSDIK, BOP, KIP. Ini masih banyak katanya masih belum yang menjadi penerima KIP masih belum menerima. Dan itu awalnya masuk sempat kami. Dan Bupati kalau nggak salah dulu sempat merespon itu Bupati ya, merespon masalah KIP dengan membuat ATM. Itu tahun berapa itu? Bulan berapa itu? Merespon keadaan semacam ini. Ini sampai sekarang masih terjadi Pak Kadis. Ada apa perintah Bupati dari Pak Kadis? Apa gimana Pak Kadis? Pak Kadis. Terima kasih, izin Bapak Bupati. Masalah KIP, PIP itu adalah program dari Kementerian Sosial. Memang yang memperoleh hak untuk mendapatkan program PIP adalah siswa yang tidak mampu. Kami juga tidak tahu Bapak Ibu prosesnya mengapa siswa ini dapat, karena fakta di lapangan itu ada yang benar-benar tidak mampu nggak dapat, tapi yang mampu malah dapat. Kami juga tidak tahu karena itu adalah sistem yang bergerak. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PIP ini kami sudah melakukan pembenahan. Memang di bawah itu Bapak Ibu di setiap sekolah karena penerimanya sedikit, yang miskin juga banyak yang diambil diunduh oleh komite itu untuk dibagi rata kepada siswa. Walaupun hal ini sebenarnya tidak boleh,
jika sepakat semuanya, kebijakan lokal gitu ya, melihat situasi. Problemnya bukan itu Pak, yang tadi tanya bukan urusan ada yang masuk tercatat menjadi penerima atau tidak. Yang penerima nggak ada, yang tercatat sebagai penerima nggak ada, gitu ya. Gitu tidak sampai ke bahasa, ya gitu kan. Bukan ada banyak orang siswa miskin yang tidak dapat, tapi dia sudah tercatat sebagai penerima KIP tapi nggak dapat. Ya itu problemnya, bukan itu Pak. Terima kasih moderator. Semalam kebetulan kami didatangi oleh kepala sekolah juga melaporkan kepada kami bahwa di sekolah tersebut ternyata siswa itu setiap tahunnya tidak mungkin dapat. Ya, jadi mungkin karena sistem ada salah satu di SMP 2 Unik semalam kebetulan melapor siswa kelas 1 dia dapat, kelas 2 tidak dapat, kelas 3 tidak dapat. Saya tidak bisa menjawab itu dari dia. Tapi untuk ATM Bupati, ATM KIP yang dulu rencananya 24.000 gitu kan? Ya, benar. Itu gimana? Ini kan semata-mata agar tidak terjadi penyimpangan di bawah. Maka Pak Bupati ya beserta Dewan Pendidikan mengawal untuk diberikan ATM semua kepada semua penerima. Kalau awalnya itu diambil alih oleh kepala sekolah, memang dalam regulasinya boleh diwakilkan oleh kepala sekolah. Yang ini tambah mengurangi kehilangan yang ada. Oh pasti ya. Itu ikhtiar yang baik. Tapi yang saya khawatirkan beritanya mau tapi tidak dilaksanakan. Sudah. Ada yang tidak dilaksanakan. Oke, untuk masalah itu ya. Ada lagi yang mau tambahin 1 menit? Cukup ya. Mau dilanjutkan nggak? Cukup. Yang ketiga apa tadi? Infrastruktur, berarti ini ayo infrastruktur itu jalan kabupaten semua jalan ini rusak habis. Ya Bang Melvin. Alasannya tadi sempat begitu, ada menariknya. Kenapa saya dilanjutkan? Menariknya alasan pemerintah daerah ada pusing juga ada keterbatasan anggaran. Loh, belum lewat berbulu-bulunya bisa kok ini kok enggak? Iya jawab. Terima kasih Pak Bupati. Memang kami akui itu kalau kita hasil survei kita memang 42% jalan kabupaten kita ini yang baik, berarti 58 rusak. Itu memang kita akui di situ. Tapi itu bukan fitnah, asli ya. Asli. Kalau bertahap, tapi semua itu akan menjadi prioritas untuk kita perbaiki bersama. Karena salah satunya adalah untuk meningkatkan akses pertumbuhan ekonomi di semua lini, itu salah satunya. Kemudian jangan khawatir ke depan bahwa Bupati itu merintahkan ke saya, Pak Yoyo, tolong ke depan dibuatkan kelompok grup bahwa tidak ada hari tanpa perbaikan jalan. Itu perintah beliau. Oh, ini belum pernah dengar ya? Instruksi. Belum pernah dengar ya? Selanjutnya ada grup tidak ada perbaikan, tiap hari tidak ada hari tanpa perbaikan. Solusinya itu. Solusinya adalah itu. Kemudian terkait tadi kenapa bisa bangun kedua desa, itu juga memerlukan refleksi daripada Pak Bupati supaya penghuni-penghuni itu juga memikirkan masyarakatnya nanti terhadap anggaran itu. Itu untuk refleksinya. Tadi sehingga gedung DPR itu kita mencobakan, kita bahaskan dulu. Ini menarik Pak Dewan, menarik. Anaknya Pak Dewan menarik. Gedung Dewan dibangun biar caranya Bupati untuk bagaimana Dewan merefleksi diri ya. Jadi juga bisa sama-sama bersama pemerintah Kabupaten Bangli itu untuk memikirkan bagaimana kondisi jalan kita ke depan supaya kita betul-betul refleksi. Mantap barusan yang terakhir, mudah-mudahan ini gigi Pak. Alhamdulillah mungkin kita sudah selesai kita laksanakan. Insya Allah tahun depan ini bulan Januari kita resmikan. Teman-teman yang terhormat ini bisa menempati gedung ini. Terima kasih Pak Yoyo. Yang ketiga, 5 ya. Ini sudah mau ada nih. Ayo.
Mbak Farida. Jangan tanya ya. Ini saya izin ke Pak Wawancara. Selamat siang, saya Farida dari Muslimah Humanis Indonesia. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Bapak Bupati Bangkalan. Jadi sejauh mana sih usaha untuk shelter rumah aman? Seperti yang kita ketahui banyak sekali shelter. Jadi untuk para korban pelecehan seksual, karena kami sepertinya berkali-kali audiensi ke Bapak Bupati, bahasanya masih diusahakan. Nah, usaha itu sejauh mana sih? Karena seperti yang kita ketahui kemarin ada kasus mahasiswa UTM yang diperkosa dari Banyuwangi. Nah, kalau tidak ada penanganan, maksudnya terus-menerus seperti itu, mungkin lingkungan korban akan membawa narasi itu keluar daerah. Sudah Bangkalan belum bersih dari istilah kota begalnya, ditambah lagi kota pelecehan seksual namanya, bukan kota dikir dan salawat lagi. Itu satu ya. Yang kedua. Kemudian yang kedua untuk dinas pemberdayaan perempuan. Jadi sejauh mana sih usaha memberdayakan perempuan itu? Karena seperti yang kita ketahui, usaha memberdayakan perempuan itu dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar pemerintah seperti Muslimah, Fataya, Muslimah Humanis Indonesia, Kopri, Kohati, dan lain-lain. Jadi sejauh mana sih seperti itu? Karena urusan perempuan ini masih dianggap hal remeh, Pak. Padahal perempuan ini kan tonggak peradaban dan juga tonggak kesuksesan Bapak Bupati Bangkalan seperti yang kita ketahui. Yang terbukti Bapak Bupati punya perempuan-perempuan hebat di Bangkalan. Oh ya, ada titipan lagi tadi terkait pertanyaan titipan terkait pupuk, katanya kelangkaan pupuk. Oh, pertanyaan. Subsidi. Ya. Gimana itu? Dengan pupuk ada apa dengan pupuk? Tadi pertanyaannya kenapa kok langka, gitu saja sih. Itu ya. Tiga. Yang Tadi dengan Mbak Farida, Pak Farida, pertanyaannya sangat menarik dan ini salah satu ada pertanyaan takhir shelter. Untuk shelter rumah aman di tahun anggaran 2021 sudah selesai terbangun. Nah, jadi bahasa yang kami usahakan pada 2020 audiensi dari kelompok masyarakat pemerhati perempuan, diantaranya juga ketersediaan rumah aman yang di Kabupaten Bangkalan ini belum layak. Di tahun 2021 sudah kami anggarkan dan sudah selesai, ya. Ini Mbak Farida sudah selesai. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan terbangunnya rumah shelter ini bukan berharap ada korban yang diisi, berharap ada isinya ya, tidak berharap. Cuma ini adalah bentuk pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap perlindungan kekerasan kepada anak dan perempuan. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu agar tidak akar-akaran, berarti. Betul sekali. Selanjutnya pemberdayaan perempuan. Tapi nanti ibu kepala dinas terkait kelangkaan pupuk juga ini sebetulnya akan dialami oleh Kabupaten Bangkalan, juga kabupaten-kabupaten yang lain. Nanti hadir Pak Dinas Pertanian beberapa waktu yang lalu kami tugaskan terkait dengan pupuk ini yang memang banyak keluhan kepada baik langsung kepada kami maupun melalui teman-teman. Jadi harapan kami ini nanti ada solusi terbaik, terutama untuk bagi pupuk yang subsidi pada masyarakat ini harus segera ada solusi baginya. Oke, nanti teknisnya Pak Buku biar lanjutkan untuk masalah pupuk bersubsidi. Saya ingin menanggapi tadi terkait dengan jabatan Pak Sedang Rangga. Oh ya, oh iya betul. Sebetulnya tidak masalah. Dari aturan regulasi pun dari PP kalau nggak salah PP 54 perbolehkan. Dan juga bukan hanya di Kabupaten Bangkalan Sekda yang merangkap. Yang merangkap jadi komisaris di kabupaten tetangga kita pun ada
tahun kalau tidak salah beliau merangkap komisaris di Bank Jatim kalau tidak salah. Nah, apakah ini juga akan dipermasalahkan hal yang sama? Karena secara regulasi tidak masalah, dan itu sebagai petugas, saya anggap petugas untuk memonitor jalannya BUMD, karena di situ anggaran pemerintah ada di situ. Dan saham pemerintah. Iya, dan saham. Berarti pertanyaannya sebetulnya apa namanya? Kayaknya nggak orang lagi. Masa masih kasih komisi itu pertanyaan begitu sebetulnya. Kayak nggak ada orang lagi loh. Tadi kami disampaikan tadi karena Pak Sekda ini multi talenta. Jadi ya Pak Sekda ya. Demikian. Oke, terima kasih. Tadi ke Bu Anu ya, Bu pemberdayaan. Saya belum pernah buat ini. Gimana Wati tentang masalah program pokok yang justru lebih terkena sebagian itu justru bukan pemerintah daerah, justru anak biasa. Dinas itu sebetulnya yang dibebani tugas oleh negara itu bagaimana memikirkan, bagaimana memberikan solusi dan bukan program kegiatan yang menghadapi kok sekarang biar masyarakat biasa mau negaranya dia. Jawabannya Bu. Yang itu ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liman untuk pemberdayaan perempuan sesuai petunjuk dari Bapak Bupati, dan ini juga menjadi tujuan prioritas dari Bapak Bupati untuk memberdayakan perempuan menuju masyarakat Bantaran Sejahtera. Kegiatan untuk memberdayakan perempuan ini sebenarnya tidak hanya ada di dinas kami, yang kebetulan pemberdayaan perempuan ini menjadi salah satu bidang di dinas KB P3A. KB Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi seperti itu. Kegiatan ini sebenarnya juga ada di lintas sektoral, ada di UPD yang lain, seperti contoh ada di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja, Perdagangan, dan kemudian juga pariwisata, dan mungkin juga yang lain, dan juga organisasi-organisasi wanita yang ada, termasuk di dalamnya juga PKK. Jadi beberapa kegiatan, walaupun kami ada keterbatasan anggaran, kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan memadukan kegiatan dalam kegiatan yang ada di BKKBN. Salah satu contohnya yaitu kami membentuk kelompok kegiatan di desa-desa. Di situ kami mengundang beberapa unsur yang ada di desa untuk menyampaikan harapannya dan inginnya. Mereka ingin apa? Intinya tidak diikat kerja juga kan? Bakal hari aja nggak tahu gitu ya? Ya, kebetulan mungkin banyak negara, tapi saya tahu pernah datang di acara Ningrat ya, waktu itu ada presentasi dari Kementerian Perempuan dan Anak, sempat menyampaikan suatu permasalahan tentang pemberdayaan perempuan. Dan yang lain lagi informasinya nggak Farida, bahwa pusat perempuan itu tidak hanya di bawah nama itu ya, ada di daerah yang lain. Betul. Juga ada yang lain. Betul. Dan ke perempuan. Sudah ya. Kegiatan spesifiknya itu berupa apa? Kegiatan spesifiknya yaitu meningkatkan kualitas perempuan. Jadi yang selama ya. Kan itu sambil kerja, cuma banyak yang nggak tahu. Makanya nanti sedikit kerja sama dengan hati biar banyak. Jangan yang awal sampai kerja Bu. Ya, kami welcome aja silakan. Karena ini memang tujuan prioritas dari Bapak Bupati. Oke. Ternyata satu perempuan bukan hanya satu warna yang membidangi. Betul. Termasuk para kadis ya, para kepala dinas ya, bapak kepala dinas ya, juga mengurusi urusan perempuan. Oke, sudah Bu, cukup. Yang ketiga cukup ya. Oh pupuk ya, pupuk itu satu ada kelangkaan Pak Bu. Dan yang terjadi di bawah itu informasi yang saya sendiri mengikuti, harga di atas HIT. Ada yang 20 itu rata, 20, 17, 20. Dulu sempat konfirmasi angka maklumnya itu 5.000 kan? Angka maklumnya itu 5.000 dari HIT. Meskipun itu tidak bisa digunakan begitu. Cuma ini terjadi bahwa para penelitian itu tujuannya 20 ke atas. Ada yang 25, ada yang 30. Silakan Pak Buku. Izin Bapak Bupati, Bapak sekalian yang saya hormati,
terkait dengan pupuk dapat kami jelaskan. Pada tahun 2019 itu terdapat 5 jenis pupuk bersubsidi. Di Bangkalan ini yang paling militan dari 5 jenis pupuk adalah urea. Oleh karena itu kami mengambil satu contoh saja pupuk urea. Pupuk urea pada tahun 2019 kuota kita dari pemerintah pusat mendapatkan sebanyak 13.000 ton dalam 1 tahun. Kemudian tahun 2020 naik menjadi 19.000 ton. Ini artinya kebutuhan di Bangkalan lebih ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Kemudian tahun 2021 naik lagi Pak menjadi 20.000 ton. Ini artinya ketersediaan pupuk dijamin. Problemnya Pak Kadis, problemnya bukan tren naiknya, tapi problemnya langkahnya di bawah. Baik, memang kami awali dari ketersediaan pupuk. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati memang sangat merespon terhadap kebutuhan yang mendasar oleh petani. Beliau selalu mengingatkan saya, oleh karena itu keterlangkaan yang terjadi pada tahun 2021 pada awal Desember kemarin, karena distribusi dari pabrikan petrokimia Gresik mengalami keterlambatan. Tetapi untuk kuota kita di Kabupaten Bangkalan sangat cukup. Terima kasih Pak Iman. Itu untuk HIT. Itu gimana ya HIT? Ya. Bapak Ibu sekalian, HIT sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, Korea itu per sak 112.500 rupiah. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi oleh karena itu dia sudah kita perintahkan menjual harus sesuai dengan HIT 112.500 kg per sak untuk jenis pupuk urea. Demikian Pak Iman. Nah kalau ada yang menjual itu, kalau ada yang jual itu akan kami evaluasi untuk kios bisa dicabut izinnya oleh teman-teman distributor. Yang ini pertanyaan ini ditulis ya, yang ini kan kalau pertanyaan hari aja. Yang ini kita agar evaluasi pengikiannya itu ya Pak tidak. Yang kalau saya lanjutkan ya, nanti banyak kan kita. yang Kalau itu masuk ke dalam ranah pidana katanya itu bukan sampean ya, Pak Kapolres nanti urusan dia. Pak Liman, moderator, izin ini saya mencolek Pak Wakil Haji Gur ingin menyampaikan sesuatu. Oke, sebelum ke nomor 4 ya, sebelum ke nomor 4 saya tutup dulu, untuk tema. Silakan, karena program awal silakan Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sebagai pimpinan DPRD mewakili ketua. Sebenarnya tadi saya ingin membuat, namun Pak Ketua tidak mengizinkan, ya tetap saya ada di ruangan ini karena saya selalu patuh pada atas. Kalau saya simak tadi sangat menarik sekali beberapa hal yang disampaikan itu sebenarnya ada hal-hal yang masa-masa lalu itu terungkap di hari ini. Begini, seperti halnya tadi saya simak pertama kali itu pelayanan judis. Maaf saya tidak akan membela dari OPD ataupun yang lain. Saya tegak lurus karena pimpinan DPRD. Seperti halnya tadi saya pernah mengalami di rumah sakit, memang ya dulu. Tetapi saya setiap rapat saya selalu menganjurkan kepada Dinkes atau direktur rumah sakit diperlembut sedikit pelayanannya. Itu sebenarnya karena kecapean atau bagaimana. Kadang-kadang kita itu tidak tahu capeknya orang, desak-desakan atau bagaimana, yang kadang-kadang marah. Tetapi saya sendiri juga kena marah karena saya waktu itu pernah sering Pak. Pernah sering marah. Saya pernah dimarahi karena saya memang agak sedikit ingin tahu aku masyarakat. Saya pakai sarung saya dimiring-miringkan pakai sandal jepit, tapi topi saya miring ke kiri ke kanan tadi. Nggak tahu kalau saya pimpinan DPRD kan begitu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak orang yang melapor seperti ini. Ya kadang-kadang dia memang dia. Tetapi langsung saya dengan pimpinan dan seluruh anggota dewan memanggil direktur untuk lebih baik lagi cara pelayanannya. Kenapa kalau dengan bank tadi, dengan rumah sakit itu, bank itu kan pasar, toko lah enggak. Kalau umpamanya dia judis, nggak ada nasabahnya di sana. Pasti dengan lemah lembut, senyum yang ditampilkan.
Seperti halnya rumah sakit swasta, pasti disambut dengan baik, senyum, ramah tamah. Ya kalau di rumah sakit negeri ya memang orangnya kan memang ya yang bawa-bawa sok kan. Itu tadi pertanyaan Pak. Ya saya hanya menyarankan garis bawahi untuk selanjutnya jangan hanya iya saja direktur atau Pak Dinkes, tolong itu saya rasakan sendiri. Jadi harus menyontoh ke rumah sakit swasta. Lemah lembut disambut dengan senyuman itu sedekah. Jadi mendorong dan orang itu lebih semangat lagi dan ceria. Kalau dibentak atau ya tambah sakit. Menarik ini, harus nyontoh rumah sakit swasta. Terus terang aja, swasta itu lemah lembut. Nah percaya sampai satunya datang ke rumah swasta itu disambut dengan senyuman manis. Kalau kadang-kadang kalau di rumah sakit umum merenggut, ya kan, maaf, itu dulu, sekarang sudah berkata. Seperti yang lain, seperti halnya infrastruktur, pembangunan jalan, tadi dibandingkan atau di situ, kenapa bangun gedung dewan bermiliar-miliar mampu, jalan infrastruktur bukan tidak mampu membangun jalan, sudah dibangun, sudah tapi rusak, ya kan? Sudah dibangun, semua yang rusak itu sudah dibangun. Ini perlu diperhatikan. Sekarang ini kita sudah punya ukuran dasar sekitar 29 miliar. Mungkin Pak Bupati nggak tahu, saya sudah tahu duluan. Maaf, dulu dong. Untuk anggaran apa itu? Ya ada, nanti saya tahu. Karena saya pimpinan dewan, saya di Semarang Kedua. Pak Ketua insya Allah infrastruktur jalan kabupaten akan baik di 2020. Kalau membangun gedung DPR itu nunggu jalan baik semua karena membangunnya setiap tahun rusak. Ya teman-teman, bapak-bapak jangan dikritik lah. Kalau kita mau bangun gedung dewan, kalau nunggu jalan itu selesai kan baik semua. Mau dibangun dan dibangun selamanya kan gitu. Yang lain banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi karena berlebih terbatas, Pak Liman hanya memberi kedip-kedip 5 menit ya, saya 5 menit saja. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf kepada semuanya. Saya hanya meluruskan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan yang tadi ternyata bukan fitnah, itu asli dan yang disaksikan oleh orang. Kau usah ditanggapi, dibenahi saja. Jangan normal. Tadi ada bunyi ya. Juga boleh berjalan. Oke. Tutup poin, Pak Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya nama Takliman. Terima kasih. Langsung saja Pak Moderator. Pertama saya ini menyampaikan masukan sekaligus kritikan. Pertama adalah yang ada di depan mata saya, tidak jauh-jauh di depan mata saya, satu yaitu persoalan tanah. Tolong tanah, ada tanah nganggur 43 tahun di Bangkalan, ratusan hektar. Semen Madura itu 478 sekian hektar, satu hamparan. Sekarang sudah 40 tahun nganggur. Tolong itu di depannya UTN, padahal UTN itu butuh tanah kurang lebih 50 hektar. Itu kan bisa dikasihkan kepada UTN. Maunya diapain itu Pak? Oke. Ya diselesaikan. Tolong permintaan saya yang sudah 40 tahun itu hampir sekitar 500 hektar. Yang 43 tahun itu di Kamal, satu hamparan 208 hektar, nganggur 43 tahun. Tolong ini Pemkab Bangkalan termasuk DPR. Jadi nanti saya akan menghadap DPR, hearing dengan DPR. Gimana tanah ini? Kan emang satu. Pakai. Ya. Sebelum lanjut, karena urusan kewenangan pertahanan itu kayaknya kalau pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan secara konstitusional, berarti ya
untuk menyelesaikan urusan tanah hak pemilikan tanah ya? Ada apa enggak? Enggak ada kan berarti? Enggak ada. Pokoknya ini DPR harus tuntas. Dan karena yang mau diminta itu apa hubungan apa gimana? Ya, bagaimana segera tanah itu dicabut izinnya menjadi TN. Kalau sudah TN berarti miliknya Pemkab Bangkalan. Bisa dikasihkan ke UTM. Berbeda. Satu apa? Hanya satu soal. Enggak, ini sebentar. Yang kedua adalah persoalan Pergub 28 tahun 2009. Itu persoalan akses jalan Suramadu. Tolong ditertibkan ini. Coba pembangunannya seperti itu. Ini kritikan Pergub 28 2009 terkait dengan akses jalan di Suramadu. Tolong semua pembangunan ditertibkan ini. Banyak yang tidak beres menurut saya. Itu di depan mata saya. Oh iya. Ya, sudah. Yang ketiga adalah pemotongan kapal ilegal itu. Pemotongan kapal di Tanjung Jati itu ilegal. Masa pemerintah daerah bagaimana? Di bawah pemerintah daerah, termasuk DPR. Saya minta besok turun langsung. Saya minta DPR Bangkalan besok turun langsung ke Tanjung Jati. Tolong Pak DPR. Kapan ya? Ya, pemotongan kapal itu ilegal bertahun-tahun. Bayangkan itu, dilecehkan ini di bawah pemerintah daerah. Tolong. Saya minta besok DPR langsung turun, termasuk Satpol PP. Mana Pak Rudi? Pak Rudi siap ya? Turun besok sama DPR. Ini bupatinya nanti bukan Pak Taklima. Oke, cukup ya. Terakhir ini persoalan kesehatan. Mungkin Pak Yoyo ini. Saya di depan mata saya dulu itu di Perumnas itu ada apa ya? Kuis nanti dikirim, nah kasih lupa ya. Nah, ini loh kesehatan itu apa itu? Di Perumnas klinik itu ilegal. Klinik itu ilegal. Di depan mata saya, di Perumnas tetangga saya persis. Sekarang mungkin pindah, itu pun kemungkinan ilegal lagi. Saya emang sama di bawah pemerintah daerah Bangkalan. Tolong besok DPR dulu. Terus saya ini rakyat, saya lebih tinggi dari DPR. Kalau ada Pak Taklima pasti ramai. Jadi saya ini rakyat tertinggi di Republik ini. Jadi DPR itu adalah wakil saya. Sampai tangan besok dulu ke lapangan. Sekian. Bapak Ibu. Ada tiga. Luar biasa Pak Taklima. Ada tiga. Satu urusan BPN. Ada Pak BPN. Karena urusan integrasi ini kan tidak hanya pemerintah daerah ya, tapi dampak pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bangka Belitung. Ada BPN. Hadir BPN. Kalau ada BPN yang berkenan untuk menjawab ini nggak usah hadir. Monggo direspon Pak, persoalan tanah jari itu gimana sebetulnya? Kalau nggak bisa Pak, kalau bisa ya segera akan itu. Luar biasa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan saya perwakilan dari kantor BPN untuk para kantor saya. Nama Pak, biar kenal saya. Takut urus tanah besok. Ya, nama saya Andika Pak. Saya kepala seksinya, urusan dari beliau. Mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Taklima tadi, bahwa memang kita sudah sepakat Pak bahwa BPN akan siap mengawal dan menasihat permasalahan itu. Punya kewenangan BPN untuk memegang hak tanah itu? Kita hanya membantu menyelesaikannya saja. Kita sebagai penengah, kita sebagai juri di tengah, bahwa nantinya hak itu nanti akan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Itu saja. Oh gitu. Ya. Hanya sebagai fasilitator, tapi jadi sebetulnya penyelesaian itu mana? BPN ini pemain datanya. Penyelesaiannya kita kembalikan kepada para pihak. Oke, sudah bagaimana? Dengan paksa kalau punya kewenangan untuk menyelesaikan, bagaimana? Opo berarti bagaimana? Oke, yang kedua, Pergub 28 ya, urusan
Mau ditanggapi atau tidak, atau mau maaf nggak masalah. Serius? Mau ditanggapi? Oh. Mohon izin Bapak Bupati menanggapi yang disampaikan Pak Tagiman. Pertanyaannya singkat sederhana, jawabanku sebenarnya singkat juga. Kita akan dulu. Kemudian yang kedua, kita pastikan ketika berbicara regulasi aturan kita masih tegak lurus. Artinya baik dari pusat pemerintah daerah tetap jadi dasar untuk pelaksanaan itu. Jangan-jangan itu bukan masuk di dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Makanya kita perlu koordinasi lanjutan. Saya kira begitu dua. Terima kasih. Halo, Pak Rudi, masih mau mensinkronisasi regulasi? Masih mau mensinkronisasi regulasi terkait dengan Pergub 28 2009? Takut bukan kewenangan daerah gitu kan? Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di Tanjung Jati. Oh, yang kapal. Enggak, yang Pergub 28 itu kan di Suramadu kan? Itu kapal itu urusan kapal. Memang hanya yang tidak dalam kita pahami itu memahami regulasi. Kalau Pergub itu sebetulnya sudah berlaku dan sekarang belum dicabutkan. Tinggal bagaimana mengkoordinasikan itu Pak Katiman. Hanya usulan, tidak maksa, hanya usulan. Lewat ya. Dan tidak main ketika regulasinya sudah diberikan disahkan menjadi suatu aturan tapi tidak dilaksanakan. Sempat disentuh meskipun salah tafsir bacanya untuk masalah kapal itu masih mengkoordinasikan sama sebetulnya punya kewenangan karena berdasarkan perubahan undang-undang pemerintah daerah memang banyak kewenangan daerah yang ditarik ke provinsi dan ditarik ke pusat. Saya untuk menjaga itu juga belum apal sehingga memperpanjang masa 1 minggu juga saya Pak Tagliman. Tapi selain itu karena ini dianggap ilegal maka harus menjadi konsen dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pak Tagliman ya, jangan dibiarkan begitu. Harus lebih jelas apa statusnya, siapa kewenangan itu. Apalagi masalah ilegal. Apalagi gitu ya. Dan ini bukan hanya Bupati, Pak Kapolres dan lain-lain juga mempunyai mestinya mempunyai konsen yang sama. Bagaimana? Itu hanya sebatas masukan dan mudah-mudahan juga bagaimana. Ini sudah saya lebih lemonnya dan kalimat tinggal satu lagi. Silakan ya, satu lagi. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Wabil Kisor, ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan perihal refleksi ini mewakili atas nama Lira Indonesia karena kebetulan saya pribadi berangkat dari Jakarta bulan yang lalu. Jadi ini satu hal yang ingin saya sampaikan, apresiasi sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan di bawah kepemimpinan Forkopimda. Saya melalang buana ke berbagai macam daerah, termasuk di Jakarta saya lama, di beberapa daerah lain saya lama, dan hampir tidak menemukan Forkopimda setempat Kabupaten Bangkalan. BPLT di bawah ketuanya Pak Kajari, Pak Dan Ramil, Pak Kapolres, Pak Kepala Pengadilan Negerinya dan semua kompak ketika hadir acara apapun benar-benar. Ini luar biasa. Namun satu hal, apresiasi itu tidak diiringi dan tidak dibarengi dengan dinas. Maka saya sampaikan, tidak disampaikan dengan dinas. Dinas ini banyak di Kabupaten Bangkalan. Dinas ini dipimpin oleh ASN yang memang ditugaskan dan ditetapkan dan ditempatkan oleh Bupati Bangkalan. Dinas ini banyak yang sebetulnya bermitra, sebetulnya sama-sama punya tupoksi yang sama, tapi padang detek, padang tunggu. Makanya saya katakan, kalau percuma dari awal kita mengkritik kinerja Pak Bupati, percuma kita mengkritik kinerja Pak Bupati, percuma kita mengkritik pelayanan kinerja Pak Bupati, kalau tidak diiringi dinas-dinas yang mau kerja dengan Pak Bupati. Sebelum lanjut begitu, biar jadi jelasnya begini Pak. biar jelas pokok persoalannya. Dinda Lira melihat merasakan bahwa kekompakan Forkopimda tidak dibarengi dengan kekompakan kepala dinas. Ya. Satu dong, indikator satu dong. Seperti tadi, kalau memang dinas apa tadi itu?
ini nggak dinsos aja, yang lain, Dispora, kemudian dengan yang lain, ini banyak yang merger. Termasuk tata tertib urusan parkir ini merger antara Satpol PP dan Disbu. Ini banyak yang merger. Kenapa? Ketika saling merger, saling memiliki tanggung jawab untuk sama-sama bertugas menertibkan itu, masih saling tunggu. Terima kasih, izin Pak Bupati. Terima kasih Sekda Lira yang saya banggakan. Yang dimaksud Sekda Lira ini kaitannya dengan koordinasi antara UPD dengan kegiatan menyangkut program-program kita. Terima kasih Pak Sekda Lira bahwa memang koordinasi itu secara letternya mudah, tetapi dalam pelaksanaannya agak sulit. Ini hanya komunikasi saja. Nanti kita akan benar juga bahwa yang dimaksud dengan Sekda Lira ini kaitannya dengan kegiatan SRT, sistem rujukan, ya itu perlu UPD terkait. Ini sudah kita banyak, oke, banyak ini satu contoh Pak Diman. Jadi memang yang dimaksud KB, Dinsos, Kesehatan, PUPR dan sebagainya ini kita sudah ada wadahnya. Oleh karena itu masukan Pak Sekda Lira tadi sebagai bagian dari kami sekaligus akan kita intervensi karena kita sudah ada grup masing-masing dari tim koordinasi kita. Oleh karena itu yang jelas ini masukan dari UPD, artinya segera satu tindakan ada koordinasi itu segera ditindaklanjuti action. Kalau memang UPD tidak bisa, kabisnya tidak bisa di level middle, kabin, kasih dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Arman. Terima kasih. Intinya ada niatannya, tapi jangan hanya semacam niatan untuk benar. Karena anggapan ini sudah tercium oleh orang di luar pemerintahan. Antara visi misi Bupati tidak sinergis dengan kinerja SKD. Itu ya. Sudah saya kalau Pangeran saya kalau buka lagi ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara refleksi ini mempunyai makna yang luar biasa untuk magang ke depan dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ini betul-betul ada tidak lanjut karena di bawah ada DSB dan lain sebagainya. Bupati tidak selesai hari ini, tapi selanjutnya biar forum-forum semacam ini bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.